Assalamualaikum saudara, beri pakareba. Nalon peto? Gimana? Masih suka nyolong wifi tetangga? Ikut saya dong, paket malam. Melanjutkan seri dari Final Destination. Kali ini kita akan merangkum Final Destination 3, film yang sangat-sangat sadis dan epik. Pasalnya, film ini merupakan film terbaik dari seri Final Destination guys. Masih bercerita tentang kejar-kejaran dengan maut, Wendy mendapat penglihatan kecelakaan pada sebuah roller coaster, berhasil menyelamatkan diri dan beberapa orang lainnya, yaitu teman sekolahnya sendiri. Nggak usah kebanyakan bacot, mari sama-sama langsung kita gas saja. Cerita diawali dengan ketiga orang teman yang sedang naik wahana high dive di sebuah pasar malam. Ketiga orang tersebut bernama Kevin, Jason, dan Carrie. Nah, di bawah terlihat seorang cewek yang sedang memotret mereka bertiga, yaitu Wendy. Dan ia sempat terkejut karena saat difoto, tulisan high dive-nya berubah menjadi high dive. Ternyata, Carrie dan Kevin berpacaran, begitu juga dengan Jason dan Wendy. Mereka kemudian bersiap-siap untuk menaiki wahana roller coaster. Namun, Kevin mengatakan, mau kemana dulu kita guys? Nortai sih. Dan akhirnya mereka setuju. Okay, come on. It won't kill us to get a deep fried Snickers and a Coke. Di tempat makan, Kevin yang usil mengambil kamera Wendy memfoto bokong dari seorang mbak-mbak bernama Stacy. Ternyata, Wendy saat itu memotret agar fotonya bisa dipajang di buku tahunan. Karena mereka sebentar lagi akan lulus guys. Nah, sebelum naik wahana, Wendy pun jalan-jalan bentar mencari teman-temannya yang lain agar bisa memotretnya. Mulai dari si couple seksi, Ashley dan Ashlyn, si Stronger Lewis, bahkan adiknya Julie yang saat itu ikut-ikutan kakak senior. Wendy mulai merasakan suatu keanehan, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Namun Jason tetap menenangkan dia. You're nervous about this roller coaster because they say the... So, kita diperkenalkan pada Frankie, senior yang sudah lulus 2 tahun yang lalu, namun karena melihat Ashley dan Ashlyn, ia kemudian mengikuti mereka. Selanjutnya, mereka memesan tiket roller coaster untuk 4 orang, dan Wendy yang tidak ingin duduk di barisan depan, meminta agar ia duduk di tengah saja. Berbeda dengan ketiga teman lainnya. Ini apaan lagi si Jason? Kenapa nggak ditemanin aja coba? Bukan pacarnya. Bruh. Mereka pun kemudian mengundi, dan ternyata yang akan menemani Wendy adalah Kevin. Lah kok makin ke dalam Wendy makin panik ya kan? Kursi mereka pun sempat diambil beberapa orang, yang pada akhirnya mereka benar-benar harus duduk di kursi paling belakang. Makin tegang, Wendy menenangkan diri dengan memotret, namun dihalangi oleh penjaga karena ternyata mereka dilarang membawa kamera. Untungnya, Kevin meminta agar kamera ia simpan saja. Franklin yang mendengar itu pun buru-buru menyembunyikan kameranya. Kemudian roller coaster pun mulai jalan. Semuanya histeris kegirangan, namun berbeda dengan Wendy yang sangat-sangat ketakutan. Roller coaster pun melaju dengan sangat cepat. Franklin yang dari tadi merekam, tangannya nggak sengaja dipukul Ashley. Hingga kamera terjatuh dan tersangkut di rel, yang akhirnya mengganjal roda roller coaster. Dan yang terjadi... Seperti film-film sebelumnya, ternyata itu hanyalah hayalan dari Wendy saja. Namun ia yang merasa itu bukan sekedar firasat, meminta agar dikeluarkan dari sana. Sabuk pengaman pun dibuka, dan Lewis yang mengejek Wendy dihajar oleh Kevin. Tanpa sengaja, tangan Lewis menampar pacarnya Ian, yaitu Erin. Makin ribet kan? Akhirnya, mereka semua dibawa keluar oleh petugas. Ashley dan Ashlyn juga ikut keluar, begitu pula dengan Frankie. Namun sayang dong, mereka yang duduk di barisan paling depan, sabuk pengamannya tidak terbuka. Jason sempat meminta agar ia bisa keluar, namun karena beberapa orang yang masih ingin jalan dan teriak-teriak gak jelas, roller coaster pun dijalankan. Dan akhirnya... Nyep, roller coaster pun benar-benar jatuh.
Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Wendy menyalahkan dirinya karena ia tidak bisa menyelamatkan Jason. Kevin yang melihat ia pun mencoba menyapa, namun Wendy menolaknya mentah-mentah. Melihat Wendy yang sangat-sangat murung, Ashley dan Aislinn mencoba mengajak Wendy ke sebuah salon sebelum persiapan wisuda, namun Wendy masih saja sangat dingin. Kevin masih tak menyerah, dia masih mencoba berbicara dengan Wendy, dan dia pun mengatakan bahwa peristiwa yang mereka alami bukan yang pertama kali. 6 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang hampir-hampir mirip seperti mereka, yaitu saat kecelakaan pesawat di Final Destination 1. Dan Wendy pun menjawab, Fuck you, Kevin. Bruh. Adegan berpindah ke Mbak Ashley dan Mbak Aislinn yang sudah di salon kecantikan. Di kosan, Wendy yang masih sangat merasa galau curhat ke adiknya Julie. Julie pun akhirnya memberikan gelang keberuntungannya kepada Wendy. Mereka pun ngobrol-ngobrol hingga akhirnya Julie meminjam kameranya Wendy. Namun Wendy mengatakan dia harus mengisi dayanya sebentar. Balik ke kedua mbak-mbak hot tadi, si penjaga Yuri akhirnya selesai menelpon. Dia bersiap untuk memberikan pelayanan, namun bosnya kembali menelpon. Sehingga ia pun harus bergegas keluar. Karena di dalam jaringannya nggak bagus guys. Merasa kesal, Ashley dan Aislinn pun mengatakan mereka bisa mengurusnya sendiri. Sebelum pergi, Yuri mengatakan, mbak, di dalam jangan bawa minuman ya. Aislinn yang ngeyel tetap membawa minumannya ke dalam. Ashley yang tidak ingin diganggu membuat catatan seolah-olah salon tersebut sedang tutup dan menaruhnya di pintu depan. Yuri yang mulai menelpon mengganjal pintu dengan sebuah krim karena pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Tahu kan ya pintu yang kayak gimana? Hari yang sangat-sangat sial untuk kedua mbak-mbak ini. Balik ke Wendy yang sedang ngecas. Dia mulai merasakan hawa-hawa aneh seperti saat di pasar malam. Wendy pun mulai memperhatikan foto Jason yang seolah-olah foto tersebut memberikan tanda bagaimana Jason akan mati. Balik lagi ke Ashley dan Aislinn yang mulai memasuki ruangan. Karena AC-nya terlalu dingin, Ashley pun menaikkan suhu derajatnya. Dan Aislinn dimarahi Ashley akhirnya menaruh minumannya di atas meja. Yang ternyata di bawah meja tersebut terdapat mesin pengatur suhu alatnya. Mereka kemudian menyetel lagu dan akhirnya menanggalkan pakaian mereka sebelum masuk ke alat pencoklat kulit tersebut. Bersamaan dengan itu pun, pintu belakang akhirnya benar-benar tertutup yang membuat Yuri terkunci di luar. Saat sedang asik-asik bernyanyi, tanpa sadar, air dari sisa minuman Aislinn tumpah dan membuat alat pengatur suhunya rusak, yang perlahan-lahan semakin meningkat. Di sisi lain, Wendy yang sedang melihat-lihat hasil fotonya, menemukan foto Ashley dan Aislinn yang seolah-olah seperti akan terbakar. Awalnya, ia ragu, namun akhirnya ia menelpon Ashley. Namun karena sedang di dalam alat, Ashley pun tidak mengangkatnya. Karena merasa suhunya terlalu panas, Ashley dan Ashley pun mencoba mengatur ulang alatnya. Namun, angin yang berhembus dari ventilasi membuat gantungan baju terjatuh, hingga membuat barang-barang di dekatnya juga ikut terjatuh. Yang sialnya, papan tempat untuk meletakkan kaset juga ikut terjatuh. Dan entah bagaimana, papan tersebut mengunci alat mereka berdua. Aduh, habislah. Dan yang terjadi, alat itu pun menjadi kuburan mereka. Mereka pun menghadiri sebuah pemakaman. Sempat terjadi hal-hal mengejutkan, yaitu saat Ian yang menolak pendapat dari si pendeta. Begitu juga dengan Frankie yang mencoba mencipok Julie dan akhirnya ditampar. Wendy yang saat itu berada di kuburannya Jason dihampiri Kevin. Wendy pun mengatakan bahwa ia sebenarnya masih merasakan firasat-firasat seperti di roller coaster. Ia pun menyampaikan pendapatnya yang membuat Kevin merasa sedikit ketakutan. Sempat terjatuh karena Wendy merasa pusing, akhirnya mereka memutuskan mencari makanan. Di mobil, mereka kembali membahas Alex Browning dan teman-temannya yang mati dalam sebuah urutan yang sama. Mereka pun berpendapat urutan di roller coaster juga berpengaruh pada kematian mereka, yang berarti selanjutnya adalah Frankie. Mereka pun melihat foto Frankie, namun Wendy tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dan akhirnya, mereka memutuskan memesan makanan. Ketika sedang memesan di drive-thru, tiba-tiba sebuah mobil ngetrek dan hampir menabrak sisi samping mobil mereka, yang tentu saja itu menghalangi jalan mereka keluar.
Dan tiba-tiba, sebuah mobil tanpa pengemudi meluncur ke bawah, yang mengarah ke mereka. Mereka yang terjepit pun hanya bisa merusak kaca depan mobil dan akhirnya keluar. Sebenarnya mereka sempat mengklakson mobil di depannya, namun si pengemudi hanya mengejek mereka. Dan yang terjadi, mobil box itu pun menabrak mobil Kevin yang membuat kipas pendingin mobilnya terlempar dan mengarah tepat ke belakang pengemudi di depannya. Yang ternyata itu adalah Frankie. Polisi dan ambulans pun datang ke tempat tersebut. Sempat ditawarkan tumpangan, namun mereka hanya memilih jalan kaki saja. Di kos, Wendy dan Kevin melihat foto-foto yang ada di kamera Wendy, dan mereka menemukan foto Frankie yang menandakan kematiannya. Besoknya, mereka kemudian menemui Lewis di sebuah gym, dan Lewis tidak mempercayainya. Hingga saat Lewis tetap kekeh dengan berlatih beban, tiba-tiba Sure as hell ain't gonna end now. This one in the second round to open. Lewis ain't afraid of no death. Fuck death. Maybe I just win. I just win, Kevin. What I tell you, Kevin? Udah dibilangin juga. Wendy yang sangat terpukul dengan itu, alhamdulillahnya bisa ditenangkan oleh Kevin. Malamnya, kedua orang itu pergi menemui Ian dan Erin. Dan ternyata Ian dan Erin adalah salah dua pegawai di toko bangunan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Ian dan Erin pun masih tetap tidak mempercayainya. Dan kejadian yang tidak diduga pun terjadi. Sebuah mobil pengangkut barang tiba-tiba jalan sendiri tanpa pengemudi, akibat dari kesalahan dari Ian dan Erin, yang tentu saja tidak mereka ketahui. Mobil itu pun terus bergerak hingga menabrak rak-rak di depannya. Wendy yang dari awal merasa ada yang aneh, mencoba tetap waspada dengan sekelilingnya. Ian pun kemudian sedikit bercanda. Dia mengatakan bahwa bagaimana orang terakhir pada rancangan bunuh diri saja, agar rancangannya melompati beberapa orang yang lain. Solusi yang sangat-sangat mementingkan diri sendiri. Dan pada akhirnya, Wendy menemukan pola kematian dari gambar Ian dan Erin, yaitu sekumpulan pagar kayu yang tepat berada di atas Ian akan membunuhnya. Untungnya, Wendy sempat menyelamatkan Ian, dan yang terjadi, Erin yang terlempar tepat menyender mesin paku tembak yang sempat digunakan Ian tadi. Mesin paku tembak itu pun aktif dan beberapa paku menembus kepalanya. 10 jam harus mereka lalui di kantor kepolisian McKinley untuk memberi kesaksian. Setelah itu pun mereka kembali ke rumah masing-masing. Kevin sempat sedikit membalas perkataan Wendy sebelumnya. Namun akhirnya dia memeluknya untuk menenangkan Wendy. Sebelum pergi, terlihat Ian yang sedang memata-matai Wendy. Di kosan, Julie yang ingin ke perayaan berpamitan dengan Wendy, namun ternyata Wendy tertidur. Dia hanya mengambil gelang keberuntungannya lalu pergi. Wendy yang terbangun setelah mendengar klakson mobil temannya Julie, akhirnya melihat foto yang sempat dihalangi petugas roller coaster. Dan ternyata, setelah Ian dan Erin, orang yang duduk tepat di depan mereka adalah adiknya sendiri, Julie, dan seorang temannya. Dia pun segera menelpon Julie, namun HP-nya sudah dinonaktifkan. Ia pun segera bersiap-siap untuk mencari adiknya. Sebelum berangkat, ia menelpon Kevin dan akhirnya ia memberitahukan bagaimana kemungkinan Kevin akan mati. Di perayaan, Kevin yang mulai paranoid lebih berhati-hati, dan ketika perayaan hendak dimulai, ia pun melihat Julie dengan kedua temannya. Ketika hendak memberitahukannya, Julie malah risih dan pergi menjauhi dari Kevin. Di saat itu juga, si Wendy akhirnya tiba. Akibat dari songgok bocah yang bermain-main dengan kembang api di dekat seekor kuda, kuda itu pun terlepas dan berlari menyerunduk pengunjung-pengunjung yang datang. Kevin yang masih mencari Julie akhirnya ketemu. Namun saat Julie memberikan kedua jari tengahnya kepada Kevin, Wendy yang juga melihat itu pun akhirnya menyadari pertandanya. Dan yang terjadi, untungnya Kevin masih sempat menyelamatkannya. Wendy pun menanyakan Julie siapa yang duduk di sebelahnya. Namun karena Julie masih trauma, dia hanya menangis.
Tiba-tiba, tiang bendera yang tajam menembus tubuh Perry, temannya Julie, akibat dari si kuda yang masih terus memberontak. Menyadari Kevin adalah selanjutnya, Wendy pun segera berlari menyelamatkannya. Dan yang terjadi, Kevin yang ditendang si kuda pun terlempar di meja tempat menyajikan makanan. Untungnya, Kevin sempat ditarik Wendy setelah gas yang mengalami kebocoran hampir membakar habis wajahnya. Wendy yang akhirnya menemui gilirannya didatangi Ian yang menyalahkan Wendy atas penyebab kematian Erin. Dan Wendy yang berspekulasi bahwa Ian adalah penyebab kematiannya mencoba menjauhkan diri dari Ian. Kemudian beberapa kembang api yang berada di belakang mereka berdiri terbang ke arah mereka. Untungnya Wendy sempat melihat dan akhirnya menghindarinya. Ian yang mengira bahwa dia baik-baik saja tak sadar bahwa kembang api yang tadi menghancurkan penopang pada sebuah benda besar yang bertuliskan McKinley. Dan benda tersebut berada tepat di belakangnya. Benda itu pun terjatuh dan tiba-tiba Ian pun tewas seketika itu juga. 5 bulan berlalu, Wendy terlihat sedang menaiki kereta bawah tanah bersama kedua temannya. Setelah seorang pengamen menyanyikan sebuah lagu keramat yang beberapa kali didengarkannya, ia pun kembali merasakan keanehan dan memutuskan meninggalkan kereta di pemberhentian berikutnya. Namun tak diduga, Wendy malah bertemu dengan Julie, membuatnya tidak jadi keluar dari kereta tersebut. Wendy pun memperkenalkan adiknya kepada kedua temannya. Namun betapa kagetnya Wendy ketika melihat Kevin yang sejak awal duduk di pojok kereta. Wendy yang sempat ditenangkan Julie, jadi takut lagi dong. Di saat itu juga, seekor tikus membuat pengontrol rel kereta api korslet. Dan yang terjadi, itu hanya firasat dari Wendy guys. Namun mau dihindari gimana pun juga, udah nggak bisa. Mereka pun kembali mati sesuai urutan mereka. Mulai dari Julie yang terlempar akibat dihantam sesuatu. Kemudian Kevin yang terlempar keluar kereta. Dan akhirnya Wendy yang ditabrak kereta. Ending yang sangat-sangat membuat parno guys. Film yang sangat-sangat berbeda dari sequel-sequelnya. Di film sebelumnya, ketika si tokoh utama ingin memprediksi kematian, ia akan mendapat penglihatan. Namun di film ini, si karakter utamanya hanya membutuhkan sebuah foto untuk mengetahuinya. Memang sangat-sangat pantas kalau film ini yang terbaik dari serialnya. Apalagi karakter Wendy yang diperankan oleh Mbak Elizabeth ya kan? Nah, pesan yang dapat kita ambil yaitu, perbanyaklah amal ibadah kalian guys. Kematian bisa datang kapanpun itu. Maka dari itu, persiapkan diri kalian dari sekarang. Oke guys, itu dia alur film kita kali ini. See you. Assalamualaikum.